Shalom semuanya yang saya hormati, Bapak Muhammad Iqbal SE MSS CAR CSP selaku dosen mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dan teman-teman yang terhormat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan resiko, etika, dan tata kelola dalam sistem pengendalian dan contoh kasus yang ada di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Francisca Larsati Sitomorang dengan NIM 22010367175. Nah teman-teman, kita mulai dari definisi dulu nih. Definisi pengangguran perusahaan adalah perencanaan yang sistematis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya finansialnya. Guna untuk apa? Untuk mencapai tujuan strategis dan operasional. Tentu proses ini sangat melibatkan perkiraan pendapatan dan pengeluaran, perencanaan pengeluaran modal, dan pengelolaan arus kas. Pengangguran sebagai alat kontrol tujuan perusahaan sangat penting disebabkannya anggaran membantu mengendalikan pengeluaran, memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan membandingkan kinerja aktual dengan yang direncanakan, sehingga perusahaan dapat memantau dan mengambil tindakan korektif jika terjadinya penyimpangan. Nah teman-teman, adapun untuk mencapai tujuan efektif dan efisiennya itu, kita harus memiliki yang pertama rencana keuangan yang sistematis. Anggaran perusahaan adalah rencana yang disusun secara terstruktur dengan teratur untuk memproyeksikan keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini termasuk penyusunan anggaran yang melibatkan perkiraan pendapatan, pengeluaran dan arus kas, serta perencanaan investasi modal. Yang kedua, adanya perencanaan dan pengendalian. Nah, hal ini anggarannya dapat membantu manajemen merencanakan kegiatan operasional perusahaan, menetapkan target yang jelas, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Dalam hubungan ini dengan pengendalian, anggaran menyediakan kerangka kerja untuk membantu kinerja perusahaan dan mengidentifikasi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkannya teman-teman. Yang ketiga, adanya alokasi sumber daya. Anggaran perusahaan membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya keuangan yang tersedia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, adanya koordinasi. Penganggaran membantu mengkoordinasikan kegiatan berbagai departemen dalam perusahaan, memastikan bahwa semua bagian bekerja menuju tujuan yang sama. Yang kelima, adanya pencapaian tujuan. Anggaran perusahaan disusun untuk membantu perusahaan mencapai tujuan strategis. Contohnya, pertumbuhan laba, peningkatan pangsa pasar, atau ekspansi bisnis. Sehingga dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran, perusahaan dapat mengevaluasi kemajuan menuju tujuan yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukannya. Yang keenam, adanya pengambilan keputusan. Anggaran memberikan informasi yang akurat dan terstruktur untuk pengambilan keputusan manajemen yang lebih baik, seperti halnya dalam investasi, operasional, dan strategi pemasaran. Adapun yang terakhir, yaitu tinjauan kembali dan evaluasi. Setelah periode anggaran selesai, perusahaan perlu melakukan tinjauan kembali dan evaluasi kinerja anggaran untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan serta melakukan perbaikan di masa depan perusahaan itu. Nah, untuk slide berikutnya adanya contoh kasus yang ada di Indonesia. Kita ambil ada dua ya. Yang pertama adanya kasus PT Jiwasraya pada tahun 2019. Pelanggaran yang dilakukannya adalah memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat laba semu. Dampaknya yang dihasilkan, kerugian negara mencapai 16,8 triliun. Penyebabnya lemahnya sistem audit internal dan eksternal. Yang kedua ada kasus BUMN Karya Waskita Karya pada tahun 2009 sampai 2011. Pelanggaran yang dilakukannya adalah rekayasa pembukuan dengan mencatat proyek multitahun sebagai pendapatan tahun berjalan. Dampak yang diberikan adalah overstatement laba bersih sebesar 400 miliar. Penyebabnya, sistem remunerasi berbasis kinerja yang mendorong manipulasinya. Nah, sekian dari pemaparan saya dari resiko, etika, dan tata kelola dan sistem pengendalian. Saya selaku Francisca Larsati Sitomorang dengan NIM 22010367175. Memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang atau kurang. Shalom semuanya.